Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sumarji pastikan tambah 1 penjaga gawang jelang TC Timnas. ASEAN Cup jadi ajang eksperimen Sintayong. Martin Paes diragukan, Sirus Margono opsi jelang TC Timnas. Sempat terlupakan, wonderkid Timnas debut di Liga Turki. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong disarankan untuk memaksimalkan pemain pelapis untuk tampil di Piala ASEAN 2024. Tim Garuda dihadapkan dengan jadwal padat jika bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, selain mentas di ajang tersebut, Timnas Indonesia juga bakal tampil di Piala ASEAN 2024 pada November hingga Desember nanti. Tentu dalam kondisi ini, pelatih Sintayong harus pintar-pintar menjaga kondisi pemainnya dari keletihan dan kejenuhan. Untuk itu, dia perlu menetapkan prioritas dari kedua ajang tersebut. Belakangan, publik mendorong pembentukan dua tim untuk dua ajang tersebut, di mana tim utama difokuskan untuk main di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Piala ASEAN 2024, Timnas Indonesia hanya menurunkan pemain pelapis saja yang tampil di Liga 1. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi kemungkinan tak bisa dipanggilnya pemain-pemain abroad untuk Piala ASEAN 2024. Sebab turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu tak masuk kalender FIFA. Pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini pun berharap STY menggunakan komposisi pemain muda bertalenta di Liga 1 untuk berlaga di ajang tersebut. Pelatih asal Irak Basim Qasim memperingatkan pelatih Timnas Irak Jesus Casas menjelang laga kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah dipastikan lolos ke putaran 3, Timnas Irak masih memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas pun telah memilih 26 pemain Timnas Irak yang akan dia bawa ke Indonesia. Rotasi pun dilakukan dengan adanya pemain baru dalam daftar tersebut, di mana dengan banyaknya pemain baru, Basim Qasim menilai Irak bisa memanfaatkan laga ini untuk menjajal pemain muda. Basim menilai Jesus Casas harus menganggap permainan ini penting meski tim sudah menyegel posisi di putaran ketiga. Hal ini karena tim butuh mempertahankan ritme tren positif sehingga Jesus Casas harus menyamakan kualitas pemain baru dan pemain lamanya sebagai cara mengantisipasi kekuatan timnas yang dinilai semakin berbahaya. Manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan akan menambah 1 lagi penjaga gawang untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Kiper tersebut nantinya akan melengkapi daftar pemain Timnas Indonesia untuk menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 12 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Sumarji tidak memastikan siapa kiper yang mendapat panggilan. Martin Paes tentu menjadi sosok yang paling mungkin dipanggil, namun masih banyak polemik yang membuat kiper FC Dallas tersebut belum pasti dapat diturunkan. Sirus Margono pun berpeluang digunakan dan jadi opsi yang realistis untuk menjajal kualitasnya. Ronaldo Kuates sempat muncul ke permukaan. Bahkan Ronaldo Kuates sempat dianggap punya masa depan cerah sebagai striker potensial Timnas Indonesia. Namun Ronaldo Kuates sempat menghilang. Pemain keturunan Liberia itu sempat mengalami cedera parah saat memperkuat Timnas Indonesia U22 dalam sebuah laga uji coba melawan Lebanon di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada April 2023 lalu. Media nasional mewawancarai ayah dari Ronaldo Kuates, Roberto Kuates, di mana ia menyebut Ronaldo sudah 100% pulih dari cedera. Roberto Kuates pun menegaskan bahwa putranya sudah pulih dan Ronaldo Kuates siap untuk berlaga bersama Bodrum FK musim depan. Asnawi Mangkualam memberikan dukungan kepada kompatriotnya di Timnas Indonesia, Pratama Arhan yang menjalani debut negatif bersama Suwon FC. Tak mau rekannya larut dalam kesedihan, Asnawi menulis pesan khusus untuk memotivasi Arhan.
Pratama Arhan mendapatkan kesempatan bermain menggantikan Jong Dong Ho di menit ke-72. Arhan menempati posisi fullback kiri yang merupakan posisi alamiahnya. Begitu turun di lapangan, Arhan coba tampil agresif melakukan pressing. Ia mengejar bola hingga ke daerah pertahanan lawan, namun sayang semangat berlipat ganda malah membuat Arhan melakukan kesalahan. Ia menginjak kaki bek Jeju United Rim Chang-woo saat berupaya merebut bola. Timnas Filipina ramai diperkuat pemain naturalisasi dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun media Vietnam Soha VN tidak terlalu gentar sebab menurut mereka kualitas pemain naturalisasi Filipina tidak hebat karena bermain di kompetisi yang levelnya rendah. Hanya ada beberapa nama yang menurut media Vietnam memiliki kualitas yang mumpuni. Dia adalah Neil Eldridge yang memperkuat Birmingham Santiago Rublico bersama Atletico Madrid dan Dylan Demong di Sud Warjem. Seperti diketahui, beberapa pemain Filipina juga berkompetisi di Liga 1 bersama klub Indonesia. Media Vietnam seolah merendahkan kompetisi liga di Indonesia. Pelatih Sintayong memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil mengingat Sintayong biasanya menyertakan 26 hingga 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun Ketua Badan Tim Nasional Sumaji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Matan Pael sedang menunggu hasil sidang pengadilan Arbitrase olahraga untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Pael segera keluar. Jika Martin Pael tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Sintayong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos Cyrus Margono? Sekarang diketahui Sintayong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya cukup riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu paling realistis bagi Sintayong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat dikedepankan oleh pelatih 53 tahun tersebut.